Salam sehat dan damai sejahtera bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Orang Kristen abad pertama sering menyebut diri mereka sendiri sebagai pengikut Sang Jalan. Mereka juga menyebut diri mereka yang hidup. Idenya serupa dengan pepatah, semua orang mati, tapi tidak semua orang benar-benar hidup. Di antara kelas sosial dan agama pada masa itu, orang Kristen memiliki harapan hidup yang tiada henti, yang tidak akan pernah bisa dilucuti. Apa yang membuat nama ini, yang hidup, tidak dapat dipahami, bahkan menggelikan bagi non-Kristen, adalah kenyataan bahwa gereja mula-mula dianiaya dengan begitu hebatnya. Terlepas dari ancaman emosional, psikologis, dan fisik yang mereka hadapi, kegembiraan mereka tidak pernah berhenti, dan harapan mereka tidak akan pernah bisa dihancurkan. Sementara dunia di sekitar mereka dikonsumsi dengan cara-cara materialistis dan kehidupan yang didorong oleh kesenangan, orang-orang Kristen mula-mula berpegang pada cinta penebusan Yesus dan relasi pribadi dengan mereka masing-masing melalui kuasa Roh Kudus. Mereka benar-benar hidup, sementara yang lain menertawakan mereka dan bergantung pada dunia. Penyebab utama dari dasar pengharapan yang tampaknya mustahil ini adalah di Kalvari dan kuburan yang kosong. Harapan bukanlah frase kosong, di mana orang bertaruh bahwa masa depan akan berubah seperti yang kita inginkan. Menghidupi panggilan pemuridan tidak pernah buta, dan iman tidak pernah terbatas pada apa yang dapat kita bayangkan. Harapan bukanlah kepercayaan buta, tetapi berakar pada janji Kristus. Iman kita harus mengarahkan semua yang kita lakukan. Kehidupan Yesus adalah misi, kelebihan, suatu keinginan untuk mempersonifikasikan kasih abadi Tuhan bagi kita. Kasih ilahi yang melimpah ini memungkinkan kita untuk mengasihi sebagaimana Yesus sendiri mengasihi kita, seperti yang kita baca dalam Yohanes 15 ayat 12. Banyak dari kita bergumul dengan harapan, bahkan di saat-saat biasa ketika kita tidak sedang menghadapi pandemi, ketidakamanan finansial, atau keresahan sosial. Sekarang, lebih dari sebelumnya, kita harus berpegang teguh pada harapan. Untuk melakukannya, kita harus menyelidiki apa artinya menjadi orang yang memiliki harapan tanpa henti. Anggota yang hidup, yang ada sebagai hidup sepenuhnya, terlepas dari detil kehidupan di sekitarnya. Dalam surat ensikliknya Spe Salvi, Paus Benedictus Emeritus ke-16 menawarkan kepada kita beberapa hal detil tentang apa itu harapan dan apa fungsinya. Judul surat itu sendiri menyampaikan kebenaran yang mendalam, bahwa dengan harapan kita diselamatkan. Keselamatan kemudian dibungkus dalam harapan. Penebusan ditawarkan kepada kita dalam arti bahwa kita telah dibeli harapan. Harapan yang dapat dipercaya, yang oleh karenanya kita dapat menghadapi saat ini. Harapan sangat penting karena hubungannya dengan saat ini atau keadaan saat ini.
Tanpa harapan, kita tetap terombang-ambing di tengah lautan gelap keraguan, depresi, dan keputusasaan. Ketika kejahatan memenangkan pertempuran kecil dalam hidup kita, kita telah masuk ke dalam kategori orang mati berjalan. Kita berbaur dengan budaya dan dunia di sekitar kita karena kita ada seolah-olah Tuhan tidak memiliki kemenangan akhir. Tetapi anggota yang hidup tidak naif, juga tidak hanya terbungkus dalam angan-angan. Harapan Kristen sejati mengakui dan membawa perhatian pada fakta bahwa ada saat-saat ketika tiba-tiba tampak jelas bagi kita. Ya, inilah hidup yang sejati. Seperti inilah seharusnya kita hidup. Dalam contoh singkat tersebut, kita diberi wawasan ilahi yang bersinar dari Jumat Agung pertama dan Minggu Paskah. Dari kubur yang kosong, harapan adalah hasil dari keberadaan di hadirat ilahi yang kekal sekarang. Menjaga perspektif kita tentang kehidupan kekal bukanlah jalan keluar dari kehidupan ini. Sebaliknya, ini adalah reorientasi pada apa yang paling benar. Yesus Kristus telah mengalahkan dosa, kejahatan, dan kematian. Oleh karena itu, tidak ada yang tidak bisa kita taklukkan di dalam bersama dirinya. Menurut Paus Benediktus, keabadian tidak kabur, tetapi seperti terjun ke lautan cinta yang tak terbatas, saat dimana waktu sebelum dan sesudah tidak ada lagi. Kita hanya dapat mencoba untuk memahami gagasan bahwa momen seperti itu adalah hidup dalam arti sepenuhnya, terjun baru ke dalam luasnya keberadaan, di mana kita hanya diliputi dengan kegembiraan. Benih dari sukacita yang otentik dan tak tergoyahkan adalah harapan. Dan harapan adalah kondisi dalam persahabatan ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, meskipun kita tidak dapat melihatnya. Karena Tuhan adalah Tritunggal, kita melihat bahwa Tuhan sendiri ditentukan oleh suatu relasi. Langkah kita menuju kehidupan sejati hanya mungkin jika kita menjadikan relasi kita dengan Tuhan sebagai prioritas nomor satu. Tidak peduli betapa sulitnya hal ini. Seperti yang dikatakan Bapak Suci Emeritus, jika kita berhubungan dengan Dia yang tidak mati, yang adalah hidup itu sendiri dan cinta itu sendiri, maka kita ada dalam hidup. Kemudian kita hidup. Hari ini kita diundang untuk melakukan perjalanan yang lebih dalam ke dalam iman kita dan berada di antara yang hidup. Melakukan hal itu tidak hanya akan mengubah dunia dan membawa kita lebih dekat kepada Kristus. Hal itu akan memberi kita harapan tanpa henti yang tidak akan pernah bisa kita ambil kembali. Kemudian kita akan mengalami apa artinya mengatakan bahwa hanya harapan yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat buat kita.